Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti dikendalikan orang lain? Seolah-olah keputusanmu bukan benar-benar milikmu. Kata-katamu sering kamu sesali. Suasana hatimu naik turun tanpa arah. Uangmu habis tanpa kamu tahu kemana perginya. Dan pikiranmu terus berisik tak pernah tenang. Jika itu yang kamu rasakan, mungkin masalahnya bukan dunia. Mungkin ada 4 hal yang belum benar-benar kamu kuasai. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana namun kejam. Jika kamu tidak mengendalikan dirimu sendiri, dunia akan melakukannya untukmu, dan dunia tidak pernah lembut. Mulut adalah awal dari banyak kehancuran. Satu kalimat bisa merusak reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Satu ledakan emosi bisa menghancurkan hubungan yang seharusnya bertahan seumur hidup. Banyak orang berpikir masalah mereka datang dari orang lain. Padahal seringkali masalah itu keluar dari mulut mereka sendiri. Kata-kata yang diucapkan saat marah, sindiran yang dianggap sepele, janji yang diucapkan tanpa komitmen. Epictetus pernah mengingatkan, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tetapi kebanyakan orang melakukan sebaliknya. Mereka bereaksi, bukan merespons. Mereka berbicara untuk meluapkan, bukan untuk membangun. Dan setiap kali mereka gagal mengendalikan mulutnya, sedikit demi sedikit mereka kehilangan kendali atas hidupnya. Lalu suasana hati. Inilah tiran paling halus. Banyak orang bangun pagi dan membiarkan emosinya menentukan arah hari itu. Jika suasana hati buruk, semua orang dianggap salah. Jika suasana hati baik, semuanya terasa mudah. Hidup mereka bergantung pada cuaca batin yang tidak stabil. Marcus Aurelius menulis, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Peristiwa kecil di luar diri langsung menguasai perasaan. Komentar orang lain, keterlambatan kecil, kegagalan kecil, semuanya mampu mengubah sikap dan keputusan. Orang yang tidak bisa mengendalikan suasana hati akan mudah dimanipulasi. Cukup puji mereka, mereka luluh. Cukup hina mereka, mereka hancur. Cukup buat mereka marah, mereka kehilangan rasionalitas. Dan saat rasionalitas hilang, kendali ikut hilang. Kemudian uang. Banyak yang merasa mereka bekerja keras demi kebebasan. Ironisnya, justru uang yang mengikat mereka. Mereka membeli untuk terlihat sukses, bukan untuk menjadi stabil. Mereka berutang demi gengsi. Mereka mengejar gaya hidup, bukan keamanan. Uang bukan hanya soal nominal. Uang adalah cerminan disiplin. Jika kamu tidak mengendalikan uangmu, kamu akan dikendalikan oleh kebutuhan yang kamu ciptakan sendiri. Setiap cicilan adalah rantai. Setiap keputusan impulsif adalah lubang yang kamu gali perlahan. Stoik tidak anti kekayaan, namun mereka mengajarkan jarak emosional terhadapnya. Seneca berkata, kekayaan adalah budak orang bijak dan tuan bagi orang bodoh. Uang seharusnya menjadi alat, bukan penguasa. Tetapi jika kamu tidak mampu berkata cukup, maka uang akan selalu membuatmu merasa kurang. Dan yang terakhir, pikiran. Inilah medan perang yang paling sunyi dan paling brutal. Pikiran yang tidak terlatih akan menciptakan ketakutan dari bayangan. Ia mengulang kesalahan masa lalu. Ia membayangkan bencana yang belum tentu terjadi. Ia membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain tanpa henti. Jika pikiranmu liar, hidupmu akan kacau. Karena setiap tindakan lahir dari pikiran. Setiap keputusan dibentuk oleh cara kamu memandang sesuatu. Dunia tidak menghancurkanmu. Interpretasimu tentang dunia yang melakukannya. Stoikisme menekankan satu disiplin utama, kendali atas persepsi. Ketika sesuatu terjadi, jeda sejenak. Tanyakan, apakah ini benar-benar buruk atau hanya penilaianku yang membuatnya buruk? Dalam jeda itulah kebebasan lahir. Bayangkan seseorang yang mampu menahan kata-katanya saat marah, yang tetap tenang meski diprovokasi, yang membelanjakan uang dengan sadar, bukan impulsif, yang mampu memisahkan fakta dari asumsi dalam pikirannya. Orang seperti itu sulit diguncang, sulit dipermainkan, sulit dihancurkan.
Sebaliknya, seseorang yang tidak mengendalikan 4 hal ini akan selalu menjadi korban keadaan. Ia terseret konflik karena ucapannya. Ia kehilangan peluang karena emosinya. Ia tertekan karena utangnya. Ia lelah karena pikirannya sendiri. Mengendalikan diri bukan berarti menjadi dingin atau tanpa perasaan. Ini tentang kekuatan memilih respons. Tentang tidak membiarkan dorongan sesaat menentukan masa depan jangka panjang. Tentang menyadari bahwa kebebasan sejati bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam. Mungkin hari ini kamu merasa hidupmu tidak adil. Mungkin kamu merasa orang lain lebih beruntung. Namun sebelum menyalahkan dunia, tanyakan dengan jujur. Sudahkah kamu benar-benar mengendalikan mulutmu? Sudahkah kamu menjaga suasana hatimu tetap stabil? Sudahkah kamu memperlakukan uangmu dengan disiplin? Sudahkah kamu melatih pikiranmu untuk tidak bereaksi berlebihan? Karena jika jawabannya belum, maka perbaikan hidupmu tidak perlu menunggu kesempatan besar. Ia dimulai dari 4 hal sederhana ini.